Halo Sobat Valid anjay. Anjay. Eh, Selamat datang lagi di Podival di segmen ngobrol kali ini ngobrol berdua. Ngobrol berdua. Ngobrol berdua Ngobrol aja berdua. ya. Yes. Gue lagi sedih sih cuy. Kenapa? Cerita. Langsung sedih ya. Cerita langsung. Sedih banget ini. Lu pernah ngerasain gak sih rasanya patah hati gitu? Gak pernah. Gak pernah ya? Gue strong banget orang. Oke sip. Gila. Gak pernah ya? Pernah dong. Patah hati kan banyak gitu. Gak cuma nama pacar. Mungkin patah hati ditinggal orang tua, nenek, kakek ya, gitu. apapun. Iya. Nggak selalu berhubungan dengan cinta lah. Yes. Tapi berhubungan dengan cinta. berhubungan dengan cinta, tapi nggak tentang cewek doang. ya nggak berhubungan cewek. Lu Yes. pernah nggak sih? Pernah dong. Pernah. Gimana? Ya sakit memang sakit. Sakit. Ada yang hilang gitu. Hilang. Jadi Apanya hilang? antara orangnya hilang, Ya. sama perasaannya hilang. Perasaannya Perasaannya emang nggak hilang, ya orangnya ngilang gitu. Jadi Ini ngomongin apa nih cewek? apapun, Apapun. ya banyak sih faktornya. Waktu itu gue ditinggal sama nenek gue patah hati. Oh. Saat gue apa? Ya. eh, Lagi ujian. Mau lagi ujian gitu, kondisinya gue nggak bisa pulang kampung buat apa makamin gitu segala macam. Nah itu ya patah hati gitu. Nah itu patah hati karena lu nggak bisa berada di posisi Iya. yang harusnya lu Iya. di situ gitu ya. Dan ya gue juga belum ngasih apa-apa ke dia Iya. gitu, baru sedikit apa yang gue lihatkan kepada dia gitu. Itu menurut gue lebih patah hati daripada gue ditinggal cewek gue, Pasti sih. Gue pernah ngalamin itu sih. ya kan? Gue pernah ngalamin itu cuy asli. Ada penyesalan gitu di Iya. dalam situ tuh. Anjing. Walaupun kakek atau nenek ya. Ya, Gue ke kakek juga gitu kan, kakek udah almarhum kan waktu itu kan. Terus tiba-tiba emang sebelum lagi sakit udah dirawat di rumah sakit. Terus sempat pulang, terus gak kuat ke rumah sakit lagi. Nah pada saat itu tiba-tiba ada kabaran ternyata udah berpulang lah, udah almarhum ya. jadi almarhum gitu, udah pulang gitu, udah tenang. Wah situ langsung patah hatinya luar biasa. Shock parah kan Asli. anjing. Ya Kaget. kan, karena namanya kakek nenek kan, waktu kita kecil kan pasti Banyak diasuh sama mereka gitu. banyak diasuh, terus mereka juga kayak walaupun orang tua ngasuh kita juga, tapi kita punya kesan tersendiri untuk mereka. Yes. Ya kan, Pasti. ya kan gitu. Nah waktu itu gue sedihnya kakek sama nenek gue tuh meninggalnya deket-deket gitu. Dekat-dekat. Ya patah hati berat lah gue. Jadi yang pertama tuh nenek gue, nenek dari bapak gue meninggal itu sekitar bulan April gitu, beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Itu posisinya kan gue UAS. Lagi UAS ya. Lagi US, lagi ujian sekolah. Gak bisa kemana-mana dong otomatis. Ya udah gue nggak diajak pemakaman segala macam, nggak diajak lah pulang kampung, soalnya jauh juga. Padahal udah beres waktu itu kalau nggak salah ya. Udah mau beres. Cuman ya udah kata orang tua gue udah nggak usah kesana gitu. Nah 3 bulan setelah itu kakek gue jatuh sakit. Gue nggak bisa kesana juga anjing. Kenapa? Ekonomi waktu itu nggak ada uang. Nggak ada yang bisa ngebiayain lah. Gitu. Awalnya gue udah pengen kesana duluan, naik bis sendiri, pulang kampung. Cuman pada akhirnya itu tuh H-1 atau H-2 gue pengen berangkat ke Medan. Ternyata udah meninggal, gak jadi lah gue. Uangnya dipakai buat orang tua gue berangkat. Ya udah. Dua-duanya gue nggak lihat gitu mereka meninggal. Ya, patah hati berat tuh. Nangisnya itu anjing daripada cewek. Gue cewek nggak pernah nangis anjing. Pasti lebih dari cewek lah asli. Gue ngerasain juga soalnya. Bayangin lah itu teman-teman gitu. Kalian punya orang yang kalian cintai terus tiba-tiba nggak ada, kalian nggak bisa ada di sana gitu. Keluarga sendiri, darah sendiri gitu kan. Punya hubungan darah. Gitu. Punya hubungan darah. Nangisnya gitu. Luar biasa sedihnya itu kayak gue juga sampai sempat ke bawah mimpi entah bener apa enggak kan, ada emang mama gue juga ngalamin kan. Kalau tiap kali ada almarhum
terus pasti kebawa mimpi gitu kan, entah ngucapin selamat tinggal lah gitu, entah masih ada di bumi. Kalau misalkan ada di bumi tuh katanya dari orang tua gue tuh belum tenang arwahnya. Iya, masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan gitu. Iya, dia masih kayak apa namanya, pengen ngurusin cucunya, ya kayak gitu-gitulah pokoknya. Kan kakek nenek mama, pokoknya intinya mama gue ngalamin kayak gitu. Nah gue juga sempat ngalamin lah gitu. Bukan untungnya sih, lebih ada senangnya. Kenapa? Karena kakek gue tuh ternyata bahagia. Udah pulang tuh karena ya urusan di dunia, di bumi itu udah beres ya. Semua udah beres, udah kelar lah gitu. Terus ya udah tinggal pulang. Karena emang gitu toh. Kan waktu di rumah sakit juga gitu. Itu kondisi nggak ada keluarga yang lagi jaga, kondisi COVID, lagi pandemi juga. Oh berarti tahun lalu ya? Tahun lalu. Lagi dijagain sama susternya doang lah. Penjaganya susternya doang lah, nemenin setiap hari di situ kan. Nah kondisi pas mau udah nggak ada lagi kayak gitu. Nggak tepat ya? Nggak tepat lah. Tiba-tiba ada kabar dari si susternya, kok ini udah berpulang. Wah langsung di situ pecah lah. Iyalah pasti langsung ya. Semua kayak di grup ini pada langsung ngumpul semua gitu. Sampai ya baru sampai situ sih patah hati terbesar gue. Asli. Kalau lu kan lagi patah hati terhadap kaum Hawa gitu. Baru-baru ini lagi patah hati. Iya. Kenapa itu? Kenapa? Nyesek juga. Seminggu yang lalu gue tuh baru patah hati, ya itu karena perbedaan agama. Intinya itu perbedaan agama. Ya. Terkadang ya pasti bahkan yang yang satu agama aja pasti ada jegalan gitu. Iya. Gimana lagi yang beda agama? Selalu ada selalu ada sandungan. Selalu ada sandungan. Entah dari teman, keluarga. Wah, anjing banyak banget. Entah internal atau eksternal gitu ya. Makanya. Nah dari situ gak nyaman lah ya. Udah gitu orang tua kan gak ngerestuin lah. Gak ngerestuin, gak support, gak pernah support. Maksudnya support dalam artian kayak udah kamu kalian pacarannya sebagai ini aja, sahabat, teman. Sakit lah hubungannya gitu, kayak apaan sih gitu kan. Cuma nggak bisa kan gitu. Iya. Padahal lu lagi jalanin gitu, lagi adem-adem aja. Iya adem aja, terus dibilang kayak gitu. Udah kamu teman aja. Setiap kali ada pembahasan yang mengarah ke situ, selalu gue diingetin. Ya bagus. Maksudnya untuk ngejalanin itu untuk ke nextnya, ya kan ke pernikahan kan nggak enak juga kan. Sulit gitu. Itu tergantung individunya. Bahkan gue pernah sempat dengar tuh, kalau nggak salah, kalau mau nikah beda agama, susah di Indo. Banyak orang Indonesia yang lari ke Thailand. Nah itu, susah. Katanya susah di Indo tuh karena satu kan pasti dipersulit lah sama pemerintah sini. Iya. Harus ke KUA. Bahkan sebelum nyampe ke negara ini pun, dari keluarga pun udah susah gitu. Dari keluarga pun susah. Iya. Udah nggak direstuin, terus mau maksa nikah juga kan anjing, itu butuh biaya yang gede. Iya, beban lagi itu, beban moral gitu ke orang tua gitu. Iya, belum beban moral kayak kita tuh anjing gagal untuk nurutin apa mau orang tua, merasa gagal lah gitu. Iya. Ya kecuali lo kayak bablas aja anjing punya duit, punya ini ya anjing. Slow itu mah anjing. Punya duit mah semua bisa tercapai, Bos. Nah, ini masalahnya kan masih muda. Masih belia banget lah anjing untuk urusan kayak gitu-gitu. Iya. Belum bisa ngelihat si titik temu lah. Titik temu kalau kita pacaran bisa hasilnya kemana gitu kan. Biasanya kalau orang yang udah punya duit kayak gitu kan, udah ketemu, udah bisa gitu, ngelihat gitu. Udah connect aja gitu kan. Ya udah sama-sama ini kan. Kalau udah biasanya udah gede lah gitu. Kalau ini kan nggak bisa, beda banget. Walaupun masih tahap pacaran yang gimana ya, masih tahap pacaran yang main-main lah, bisa dibilang main-main. Iya. Orang tua gue juga bilang kan, kamu masih main-main. Cinta monyet gitu kan. Cinta monyet ya. Ya,
gitu. Jadi kayak sulit aja menjalani, nggak ada yang support gitu. Yang support ya cuman antara gue sama pasangannya waktu itu. Apalagi kondisi beda agama, lingkungan, LDR, long distance religion sama long distance relationship. Nah, relationship oke gue jauh. Karena itu kalau misalkan mau pergi, izin pergi gak enak. Oh, iya, paham. Serius sama pacaran gue sama dia tuh itu. Jadi nggak enak kayak mau ke rumahnya, nggak enak sama orang tuanya. Kalau misalkan mau pergi, izinnya nggak enak. Soalnya udah ada step pertama yang lu tuh dijegal dulu gitu ya. Kayak dari agama kan gitu. Langsung ngeloncat ke hubungan kan dari agama tuh. Masalahnya di situ sebenarnya kan. Cuma satu itu masalahnya. Satu Tuhan beda amin gitu. Iya. Satu beda amin. Tuhan cuma satu, aminnya yang beda. Aminnya beda, itu yang bikin sebel. Sampai sekarang gue bikin sebel pisan tuh asli ya. Kayak untuk apa sih, kayak apa, sampai gue mempertanyakan gini ya, sampai yang dipertanyakan agnostik lah gitu. Iya. Untuk apa agama sampai kayak segitunya anjing. Ya pasti orang-orang yang putus asa pasti bertanya, Bang. Pasti bertanya, anjing ngapain sih gitu ya. Kayak lu jalanin hidup nih, capek gitu. Kenapa sih gue kayak gini terus? Kenapa sih gue terlahir kayak gini? Tujuan apa sih? Gue mau ngapain sih? Nah itu pasti ada. Nah itu serupa apa yang gue alamin pada saat gue akhirnya putus lah gitu. Akhirnya menyudahkan hubungan. Nah itu pada akhirnya di situ gue ngerasa kayak paling down, gue paling anjing lah gitu. Paling lah gitu anjing. Nah itu pada saat itu juga ketololan pun muncul. Oh pasti. Itu patah hati pasti memunculkan ketololan. Ketololan kan? Ketololan, kebodohan gitu kan anjing. Anjing pusing, anjing hayang minum, anjing. Nah itu akhirnya minum. Kita kan minum kan bertiga waktu itu sama satu kan editor kita. Iya, editor. Dari situ itu sebenarnya enak kan? Cuma ketololan gua lah gitu. Iya. Karena kan emang itu kan posisi baru gajian lah gitu. Iya. Baru gajian. Biasanya kalau misalnya tolol gitu teh enggak ketakar gitu. Iya kan? Enggak segan-segan gitu lah ngeluarin duit tuh. Sejadi-jadinya aja udah. Gue mau bebas ya udah sejadi-jadinya nih, anjing minum gitu. Bener aja toh. Bener kayaknya. Habis. Sekarang mau mau di dompet habis. Semiskin aja. Langsung jadi miskin aja. Kaum ekonomi bawah langsung. Tadinya visinya mau habis gajian tabung. Kesini invest aja saham aja. Sama gue juga gitu. Waktu putus gitu. Putus wah anjing langsung tolol anjing minum. Kan awalnya gue sempat berhenti minum. Ya, berhenti minum. Minum. Terus ya udahlah anjing. Akhirnya gue kasih kelonggaran ke diri gue sendiri gitu. Udahlah enggak apa-apa ngebir doang. Ngebirnya 3 botol. Itu sendiri. Seorang 3. Kalau enggak salah seorang 3 atau seorang 2 gitu. Ya anjing itu tolol aja. Ngapain coba anjing? Udah enggak minum udah lama anjing, ngasih kelonggaran tiba-tiba tolol anjing. Akhirnya sampai sekarang keterusan anjing. Astaga. Dikasih gratis pun mau. Kasih gratis senang gitu anjing. Papa senang anjing. Iya pastilah. Mungkin tergantung individu mungkin ya. Ya. Kalau kita mungkin loncatnya ke minum. Kalau kalian kan nggak tahu gitu. Iya, kalian nggak tahu mau langsung kemana. Mau ke coli kayak mau kemana kayak ya udah urusan kalian. Kalau bunuh diri kita ya, jangan. Masih banyak teman ya, banyak orang di dunia untuk dimintain bantuan gitu. Betul. Soalnya kenapa bunuh diri dilarang? Karena gimana ya? Menurut gue salahnya tuh ketika lu mau bunuh diri, lu cerita ke orang lain. Itu salah. Dan biasanya orang yang mau bunuh diri cerita ke orang lain, biasanya nggak jadi. Iya. Kalau misalnya mau bunuh diri, udah sok. Gila gitu. Itu bener-bener jalan C sendiri dan C nggak akan ngasih tahu siapa. Biasanya gitu. Itu beneran bunuh diri.
Cuma kalau lu cerita, lu tuh ngebebanin orang lain gitu. Itu salahnya. Gue nggak apa ya, mungkin ada gitu teman-teman gue juga yang ya kewalahan gitu sama hidup ini. Iya. Akhirnya mencoba gitu cerita ke gue, anjing kenapa lu cerita ke gue gitu anjing, lu cuma ngasih beban doang ke gue. Kalau misalnya lu bunuh diri beneran, susah-susah gue ngasih apa petua gitu, apa ngebela lu atau enggak ngasih, harus ngesemangat lah gitu, iya, ngasih semangat gitu. Kita juga capek gitu, anjing lu terus lu tambahin beban lu kesini tuh, anjing. Itu bikin kesel. Iya, bikin kesel kan anjing. Walaupun posisi dia pengen bunuh diri. Di saat itu juga mungkin kita lagi ada masalah gitu. Lu datang bawa masalah baru, goblok gitu. Ya sebenarnya kan kalau misalkan kita punya masalah, dia cerita masalah dia, asalkan nggak bunuh diri itu nggak masalah. Nggak masalah, banyak jalan keluar gitu kan. Tidak semuanya harus ya memang selesai tugasmu di dunia nih. Iya. Cuman orang lain terbebani. Orang lain terbebani, orang terdekat, keluarga. Ya pokoknya semua orang lah gitu. Ya coba kalian kalau misalnya ada teman-teman yang kayak gitu, coba bilang kayak gitu. Lu tuh ngebebanin gua juga gitu. Capek-capek gue ngasih petua, ngasih nasehat, ngasih semangat gitu. Lu nggak mikirin orang-orang yang ada di sekitar lu. Ya. Gitu. Itu kalau misalkan lu emang udah nggak bisa apa ya, kalau misalkan udah nggak bisa ditolong lah gitu sama orang lain, ya ke ahlinya kan banyak gitu. Kalau misalnya mau low budget ya kalian ke pemuka agama kalian cerita, ya pasti dikasih jalan. Pasti dikasih jalan. Semua ada jalan. Doa atau apa, ya pasti lu percaya soalnya kan dia udah ahli. Iya, setidaknya ke situ aja gitu. Tolol boleh, cun. Tolong ditakar gitu. Jangan bego-bego banget gitu. Bikin kesel juga. Iya, jadi kebawa emosi ini. Soalnya ada beberapa teman gue yang kayak gitu juga gitu. Iya. Sampai berdebat kenapa emang bunuh diri salah atau benar gitu. Mempertanyakan bunuh diri salah benar. Ya salah anjing. Dari konteks agama pun udah salah anjing. Konteks agama, konteks manusiaan salah anjing. Kocak gitu anjing. Lucu gitu. Ada-ada aja manusia ini. Semua masalah bisa diselesaikan bos anjing. Udah tenang. Iya, betul. Yang intinya mah gini, apa? Seberapapun masalah kalian tuh ask for help. Mintalah bantuan kepada siapapun gitu. Yes. Mau teman kalian, nggak peduli. Yang penting kalian tuh sebenarnya cuma butuh didengarkan. Iya, cuma butuh didengarkan. Segoblok-gobloknya temen lu, segoblok-gobloknya temen kalian, itu ya mereka tuh pasti ngedengerin. Iya, apalagi udah malam-malam gitu, kalian cerita jam 10 ke atas tuh. Tiba-tiba lu cerita kayak gitu, udah hening semua itu. Hening, pasti dengerin. Pasti dengerin. Soalnya ya itu yang kita alamin kan selama ini. Gitu. Jadi pasti aja. Lagi main HP nih, pada main HP. Anjing gue mau cerita dong. Udah, itu langsung taruh HP semua. Langsung taruh HP hening. Gitu. Ya, hening. Gue mau cerita gini. Udah. Nah, satu lagi buat temennya anjing. Yang apa? Yang kayak anjing itu misalnya ada orang lagi cerita nih. Pasti lu pernah ngalamin lah. Pasti punya teman kayak gini. Lu lagi cerita, cuma pengen dengarkan. Sibuk sendiri. Bukan sibuk sendiri. Gimana? Lu mah masih mending. Oh iya. Fuck anjing. Gue cuma pengen dengerin anjing. Gak pengen dibanding-bandingin anjing. Ini bukan ada nasib men anjing. Kayak masih apa namanya? Kadang ada orang seperti itu. Iya. Menganggap dirinya tuh lebih berwawasan. Ya lebih berwawasan, lebih berpengalaman gitu. Padahal ya masing-masing orang punya cerita sendiri, punya pengalaman sendiri, punya masalah sendiri gitu. Gak mungkin sama. Cuma ya yang ngalamin kan beda gitu. Beda. Kesanggupannya beda juga kan gitu. Kesanggupan orangnya beda. Gue ngerinya gini sih, kalau misalkan ada yang ngemending-mendingin, terus dia makin down, makin anjing. Ya dia bisa kayak gitu, gue sendiri nggak bisa. Iya. Makin down, ya, akhirnya dia tanpa kabar bunuh diri. Anjing kan. Antara bunuh diri sama gila, gimana? Kalian yang bertanggung jawab kan gitu. Anjing. Itu pasti merasa bersalah. Pasti, hanya itu kacau anjing. Patah hati pula kalian kan anjing. Asli itu salah banget. Soalnya gue juga pernah mengalami hal itu. Ya. Gue pernah mengalami mending-mendang itu. Gue pernah di posisi orang yang ngomong kayak gitu. Ya semua orang pernah pasti ini. Cuman ini kita ingatkan lah. Ingatin aja. Ya bukan berarti kami suci, bukan berarti kami nggak pernah banding-bandingkan. Paling benar gitu. Ya cuman
tolong gitu. Tolong, kami juga udah mengurangi itu mendang-mending itu udah gitu ini. Kalau misalkan mau beli HP boleh lah. Kalau buat beli HP jangan. Kalau misalnya orang itu udah beli HP jangan. Lu mending ini. Jangan. Ya itu sama aja nggak sih? Iya, lu menimbulkan rasa penyesalan ke orang yang udah beli HP. Oh ya bener-bener. Iya kan? Gitu jangan aja. Kalau mau sebelum dia beli HP lu kasih tahu aja. Ya, itu maksud gua itu. Jangan tiba-tiba lu dateng anjing. Anjing HP baru anjing. Mending ini goblok. Temen gue kayak gitu gue pukul aja. Untungnya satu circle nggak ada yang kayak gitu anjing. Untungnya. Untungnya anjing. Cuma ya ngingetin aja, kita saling mengingatkan gue aja ya. Iya. Mengingatkan juga. Bisa apa barangkali kalau misalkan mulai ke situ seenggaknya punya batasan, punya limit lah. Yes. Wah anjing, pernah diingetin nih. Ya, harus tahu gitu anjing. Batasnya di mana. Pernah diingetin sama Babang Podival gitu anjing. Iya. Kalau misalkan lupa nonton lagi ya nonton episode lagi. ini ya. Tonton lagi anjing, share anjing biar teman-teman kalian mengerti gitu anjing. Pengertian kalian juga anjing lagi ada masalah. Anjing mending kontol gitu anjing. Dari episode apa? Dari obrolan kita ke percintaan. Penuh cerita, penuh pengalaman yang akhirnya ke pertemanan. Itu akhirnya patah hati ya, masuk ke patah hati kan? Patah hati anjing. Entah teman kalian yang cerita gitu terus kalian mending-mendingin teman kalian bunuh diri, patah hati pasti. Itu patah hati besar juga bos anjing. Itu tiap hari ke kuburan. Iya pasti anjing salah. Sorry anjing. Sorry bisa aja anjing mending-mendingin. Iya anjing, padahal kalian yang salah gitu anjing. Ya udahlah, jangan lah. Jangan anjing. Kacau ya dunia teh Kacau tuh. Semoga tahun ini ada ini ya, kenaikan lah ya. Iya. Ada perbaikan gitu, lah dari masing-masing individu di Indonesia gitu. Betul. Biar sama-sama semuanya enak kalau misalnya udah baik gitu. Betul. Udahlah ya. Udahlah, cukup lah anjing. Ini marah-marah kita anjing. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata gitu. Tuh. Mohon dimaklumi aja, memang mulutnya yang begini ya. Ya, kelakuan juga begitu. Ya, wadahnya juga di sini tepat gitu kan. Jadi segitu aja sobat-sobat valid. Ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa. Jangan lupa like, komen, subscribe juga. Yoi. Terus pantengin juga IG kita, TikTok juga ada. Twitter nanti menyusul ya? Twitter udah menyusul. Facebook juga ada. Facebook udah ada. Udah ada. Soalnya Instagram kan otomatis kan. Ya kalau dia pantengin aja tuh, cek. Pantengin terus aja. Terima kasih sobat valid. Goodbye.